AST 2276 menuju ke Istana Raja Laut, King Shi. Satu gerakan. Primordial Gold Grizzly hanya menggunakan satu gerakan untuk mengusir Golden Winged Rock. Ini membuat wajah Hao Tian menjadi pucat pasi, dia akhirnya mengerti celah di antara mereka. King Sui hanya menunggu, dan hanya setelah beberapa waktu Hao Tian berbicara, saya mengaku kalah. Dia benar-benar kalah tanpa keraguan, tetapi mengucapkan kata-kata ini masih menyiksanya karena King Sui tampaknya seumuran dengannya. Dia selalu percaya dirinya sebagai puncak di antara generasi muda. Seorang jenius tanpa lawan yang layak, namun dia dengan mudah dikalahkan sekarang. Wajah bengkak Hao Tian tampak sesedih mungkin tanpa sedikit pun pesona yang dia miliki sebelumnya. Aku sudah mengatakan bahwa aku lebih tampan. Ah, jangan percaya padaku. Silakan bertanya kepada teman-teman Anda. Lihat apakah mereka pikir aku tampan. King Sui tersenyum dan berkata. Siapapun yang dipukuli hingga wajahnya seperti kepala babi dan bengkak di sekujur tubuhnya, akan terlihat jelek, betapapun tampannya mereka dulu. Jadi, King Sui secara alami lebih tampan saat ini. Bei Huangfan dan Shen Huang benar-benar terdiam saat mereka menatap King Sui. Mereka masih bahagia di hati mereka, pria ini menjadi lebih kuat, mampu membawa istana surgawi bersamanya. Mereka menyukai posisi mereka, sebagai pelindung yang ditunjuk olehnya. Kenapa? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? King Sui tersenyum pada Hao Tian. Tidak, hanya, apakah aku akan dianggap sebagai bagian dari istana surgawi di masa depan? Hao Tian memandang King Sui. Ini akan tergantung padamu. Jika Anda tulus, Anda secara alami adalah bagian dari istana surgawi kami. Tetapi jika Anda tidak ingin bergabung, kami tidak akan memaksa Anda. Bergabung dengan istana surgawi seperti menjadi bagian dari sebuah keluarga, dan Anda tidak dapat menyimpan pikiran negatif apapun pada mereka. Meskipun Anda tidak akan berhasil, saya hanya tidak menyukainya, kata King Sui dengan ringan. Kalau begitu aku akan bergabung dengan istana surgawi. Saya tahu bagaimana harus bertindak dengan benar. Hao Tian masih tertindas. Keke, bagus. Kami akan mengadakan upacara kecil untukmu besok, kata King Sui dengan gembira. Menyuntikkan darah segar ke istana surgawi akan membuatnya tumbuh, terutama karena mereka cukup kuat. Hao Tian sendiri, meskipun dia kalah menyedihkan dari King Sui, dia masih ahli puncak. Sangat disayangkan baginya bahwa King Sui memang lebih kuat. King Sui tidak khawatir tentang Hao Tian mengejar kedua wanita itu selama dia tidak menggunakan metode curang. Bagaimanapun, kedua gadis itu memiliki banyak harta seperti liontin Dewa Bintang dan batu suci giok suci bersama mereka, yang mampu membantu mereka melarikan diri bahkan jika dia mencoba sesuatu. King Sui juga percaya bahwa Hao Tian bukan orang murahan seperti itu, dia percaya pada penilaiannya, jadi dia mengizinkannya untuk tinggal. 2 hari kemudian, King Sui menuju Istana Raja Laut Selatan. Dengan Guardian Fin, kekuatan Istana Raja Laut meningkat secara bertahap setiap hari. Mereka sudah menjadi Titan di Laut Selatan dengan banyak ahli pengembara bergabung dengan barisan mereka. Akan ada upacara untuk bergabung dengan Istana Raja Laut, termasuk mengucapkan sumpah, memperoleh merek Istana Raja Laut, dan mendapatkan persetujuan anggur penjaga. Hanya dengan wali yang kuat, seseorang dapat berkembang di lingkungan ini. Begitu dia memasuki sekitarnya, King Sui bisa merasakan vitalitas yang mengamuk dari Guardian Fin, yang tampaknya meningkat dari 2 tahun lalu di mana ia memulai fase pertumbuhan yang cepat. Seorang anak tampan seperti boneka sedang bermain-main. Dia mengenakan kemeja hitam dengan rambut hitam legam yang dibiarkan terurai, mereka tumbuh ke lehernya. Ketertarikan dan kecurigaannya terusik dengan penampilan King Sui. King Sui segera tahu bahwa orang ini adalah anaknya dan King Hanyai. King Hanyai kebetulan berjalan keluar, melihat King Sui saat dia dengan gembira berteriak, King Sui. Gerakannya masih dipenuhi dengan keanggunan. Mata manik-maniknya yang indah, tampak terpesona dalam lapisan kabut, memandang King Sui, dan dia merasa sangat nyaman saat ini seolah-olah dia berada dalam mimpi yang sekilas. Dia menarik King Shi masuk dan datang. King Sui langsung memeluk King Hanyai dan King Shi. Kapan kamu kembali? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. King Hanyai masih sangat gembira. Kau sangat merindukanku. King Sui tersenyum dan mencium keningnya sebelum mencium wajah si kecil. Orang kecil itu menatap King Sui tanpa tanda-tanda penolakan, hanya sedikit jarak. Dia ayahmu. Orang yang paling kamu cintai. King hanya tersenyum saat dia menjelaskan kepada bocah lelaki itu. Dia masih agak muda ketika dia pergi 2 tahun lalu. Itulah sebabnya hari ini King Sui hampir tidak dapat mengenalinya. Ayah. Dia tersenyum saat dia berbicara. Anak baik, bakatmu secara alami luar biasa.
King Sui berkata dengan riang. Dia sudah merasakan bakat alami King Si. Kan seorang anak yang lahir dari 9 Yang dan 9 Yin benar-benar menakjubkan. Bakat semacam ini adalah yang belum pernah dilihat King Sui sebelumnya. King Sui telah melihat bakat dan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang luar biasa seperti King Si. Dia merasa bahwa memberinya nama dia untuk amnesti dan pengampunan benar-benar panggilan yang bagus. Dia ditakdirkan untuk kekuatan besar, tetapi itu adalah harapan bahwa dia akan tumbuh dengan hati yang penuh kasih, atau dia akan mati rasa oleh kekuatannya dan menjadi iblis tanpa jiwa. Apa yang harus dia pelajari di masa depan? King hanya memikirkan keadaan King Si dan bertanya. Kami tidak harus mengajar. Dia secara alami memiliki warisan kita, dan mereka akan terbangun seiring bertambahnya usia. Sampai saat itu, dia bisa berkultivasi sendiri. Anda hanya perlu mengajarinya cara membaca dan cara bertindak dengan benar. King Sui tersenyum dan berkata. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Saya khawatir menemukan dia master yang baik. King hanya berkata dengan riang. Tuan menunjukkan jalan, dan individu turun ke jalan. Aspek yang paling penting adalah masih diri seseorang, dan Anda adalah tuan pertamanya. Begitu dia tumbuh sedikit, fondasi kami akan lebih kokoh dan kenaikannya tidak akan terhentikan. King Sui benar-benar yakin tentang kultivasi King Si. King hanya juga santai setelah mendengar itu. Melihat King Si, ada banyak kesamaan yang dapat ditemukan antara King Sui di masa mudanya dan dia. Keanggunan, keras kepala, dan fleksibilitas mereka menyatu. King Sui dengan cepat bertemu dengan Ye Jiange dan King Xiu. Sepasang mata yang tampak berseri-seri seperti bulan, memberinya perasaan dan aura transenden. Rambutnya panjang, hanya diikat oleh jepit rambut giok putih seperti gading itu. Dia memiliki dunia lain yang tak terlukiskan. Sama seperti orang suci yang lolos dari debu fana, tubuhnya yang panjang ditutupi oleh mantel bulunya, memperlihatkan lekuk-lekuk halus itu. Dia memiliki lekuk tubuh yang paling ideal, dengan sedikit lebih menjadi terlalu panjang, dan sedikit lebih terlalu pendek. Lekuk tubuh yang beraksen sempurna itu membuatnya merasa lebih elegan daripada gadis-gadis lain. Mereka bahkan tampak sombong dan vulgar jika dibandingkan. Kepenuhan dan kebulatannya tepat, penuh dan matang tetapi tidak gemuk. Dia seperti Dewi Abadi yang turun ke dunia fana, memberi orang perasaan bahwa dia telah hidup dalam pengasingan selamanya. King Xiu sudah remaja sekarang, tetapi penampilan femininnya membuatnya terlihat seperti seorang gadis. Dia dengan senang hati memanggil, ayah. King Sui memberinya pelukan yang kuat. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Wanita King Sui lainnya seperti Luo Qingcheng, Muyun Qingge, dan Di Chen semuanya hadir. Ini pada dasarnya adalah istana King Clan lainnya. Dengan Guardian Fin, istana Raja Laut sangat aman. Ada begitu banyak wanita King Sui di sini, dan mereka semua berpisah dengan sekte mereka setelah menemukan penerus yang cocok. Tempat ini sangat dekat dengan istana surgawi, jadi sangat nyaman untuk dikunjungi oleh King Sui. Dia tergoda untuk memindahkan seluruh klan King ke sini, tapi itu masih dunia bawah laut, Laut Selatan. Dia hanya merasa itu tidak sebanding dengan berada di darat, jadi dia menahan gagasan itu. AST 2277 Hadiah, Kedamaian, dan Keheningan The Guardian Fin. King Nuo dan King Xian juga ada di sini, dan King Sui membungkus mereka dalam pelukannya. King Sui selalu merasa telah memperlakukan kedua gadis ini dengan buruk. Mereka seumuran dengan King Xiu, namun dia jarang bersama mereka. Dia merasa seperti dia adalah seorang ayah yang tidak memenuhi syarat. Ayah. King Nuo menarik tangan King Sui, sedikit enggan untuk berpisah dengannya. Putri ini lebih akrab dengannya. Jadi, Putri Di Chen, King Xian, yang praktis tidak sering dia temui. Dia sedikit lebih muda tetapi sudah mulai mengikuti Di Chen, mempertahankan kepribadiannya yang menyendiri dan tidak ternoda saat matanya yang jernih dan apatis membuat orang merasa jauh. King Sui mengusap kepala King Nuo, saat dia menariknya ke depan dan berjongkok di depan mereka berdua. Tangannya yang lain memegang King Xian sambil tersenyum, ada apa dengan putri kecil kita? Siapa yang tidak menggunakan matanya dan menyinggung Xianer, beritahu ayah, aku akan melampiaskannya untukmu. Petik 2. Tidak ada yang seperti itu. Hanya saja kedatanganmu yang tiba-tiba, itu membuatku sedikit tidak nyaman. King Xian berkata dengan ringan. Dia tidak tersenyum atau tertawa, hanya mengucapkan kata-katanya ringan yang membawa kemarahannya. Meskipun demikian, King Sui masih senang, dia sudah tahu bahwa dia bukan ayah yang memenuhi syarat. Dapat dimengerti bahwa anak ini bahkan tidak mau memanggilnya ayah. Gadis kecil, bukankah kamu selalu menuntut ayah? Namun, sekarang dia ada di sini, kamu tidak ingin memanggilnya. Di Chen juga berjongkok,
menarik tangan King Xian yang lain saat dia tersenyum, sedikit kekhawatiran terlihat di tatapannya. Dia masih muda, tapi dia selalu menyendiri dan mandiri. Aku hanya tidak bisa mengatakannya, Ibu. King Xian melengkungkan bibirnya. Cener, tidak apa-apa. Kami akan mengambil hal-hal perlahan. Ayo pergi. Apapun yang kalian ingin makan, saya pribadi akan menyiapkannya untuk Anda. King Sui membawa masing-masing dari mereka dalam satu tangan saat dia berjalan. Kakak, jangan terlalu khawatir. Xianer mengikutimu, dan King Sui adalah ayah yang baik. Dia akan terbiasa dengan cepat, santai saja. Di King dengan ringan berkata. Aku tahu. Di Chen tersenyum. Dia tahu bahwa King Sui akan selalu memanjakan para gadis sambil bersikap sangat ketat terhadap anak laki-laki. King Sui merasa dia masih cukup adil. Dia tidak pernah memarahi anak-anak, dan mereka memang layak menjadi anak-anaknya, tidak perlu orang lain mengkhawatirkan mereka. Lagi pula dia tidak di rumah hampir sepanjang waktu, jadi dia tidak akan pergi dan menguliahi mereka seperti King Ming di masa lalu. King Ming memiliki kepribadian yang aneh dan suka memberontak. Dia adalah yang paling sulit untuk ditangani karena cinta dan dorongan yang kuat tidak akan berhasil, dan kekerasan akan memperburuk keadaan. Ming Yue Gelou sering memukulnya, tapi dia tidak takut apa-apa, hanya menertawakannya, membuat Ming Yue Gelou yang mengamuk pun tidak bisa bereaksi. Jadi bahkan memukulnya tidak ada gunanya. King Sui juga tidak memarahi atau memukulnya, membiarkannya hidup bebas selama dia mau. Dia akan mengajarinya hal-hal yang sudah dia sukai, menjadikan King Sui pahlawan di hatinya. Pahlawan setiap anak akan selalu menjadi ayah mereka, mampu melakukan segalanya. Dan King Sui memang mampu melakukan segalanya. King Yu juga. King Sui akan merasa sangat bahagia memikirkan masalah ini, tetapi waktu berlalu dengan cepat saat King Ming dan King Yu tumbuh dewasa, hampir siap untuk melebarkan sayap dan terbang. Saat dia sibuk bekerja di dapur, Ye Jiange datang untuk membantunya. Xianer memiliki sedikit kepribadian penyendiri, kamu harus perlahan mengajarinya, Ye Jiange berbicara dengan lembut. Aku akan. King Sui tersenyum saat dia dengan cepat menyiapkan makanan, bahkan membuat banyak makanan ringan. Mereka biasanya tidak memakan ini, jadi memakannya sesekali sebenarnya lebih baik daripada makanan yang layak, belum lagi upaya yang dilakukan King Sui. Sebuah pesta dekaden disajikan dengan banyak sisi kecil dan makanan ringan bersama-sama. Ada makanan ringan sayuran, makanan ringan daging, hal-hal seperti hotpot dan hotdog, tentu saja pada tingkat yang jauh lebih tinggi meskipun penampilannya serupa. Anak-anak makan dengan gembira, termasuk Xianer. Daya pikat makanan benar-benar yang terbesar, terutama sejak dia masih kecil, jadi dia secara khusus membuat makanan ringan khusus untuknya. Ayah, kamu benar-benar bias. King Nuo memprotes. Aku juga merasa seperti ini, King Xiu tersenyum saat dia menjawab. Sisanya hanya melihat anak-anak berbicara, menemukan percakapan mereka sangat menarik. Setelah makan malam, King Sui membagikan banyak hadiah, terutama kepada anak-anak kecil, memberi mereka sesi pemeliharaan konstitusi, mengajari mereka tinju Kaisar Yu, dan membantu membersihkan kotoran mereka. Tanpa melakukan apa-apa di sore hari, King Sui pergi ke belakang untuk melihat pohon anggur iblis yang haus darah. The Bloodthirsty Demonic Fiend tampaknya tidak mengalami perubahan besar, tetapi kabut merah berdarah yang mengelilingi tubuhnya tampak melayang dalam semacam ritme. Orang lain bahkan tidak akan menyadari bahwa ini adalah anggur penjaga yang sangat kuat. Peningkatanmu benar-benar sangat cepat. The Bloodthirsty Demonic Fiend benar-benar berbicara lebih dulu, sangat mengejutkan King Sui. Apakah kekuatanku saat ini cukup untuk memasuki 9 domain 9 benua? King Sui bertanya setelah beberapa pertimbangan yang cermat. Kamu dapat memasukkan 4 dari mereka, tetapi lebih baik bagimu untuk menghindari sisanya, kata The Bloodthirsty Demonic Fiend setelah beberapa penundaan. Oke, kalau begitu aku akan terus menunggu. King Sui tidak ada hubungannya, jadi dia baru saja pindah kembali ke Istana Raja Laut, menikmati puncak kehidupan di malam hari dengan wanita paling cantik, dan menikmati sensasi mengasuh anak di siang hari. Xianer menjadi sangat dekat dengan King Sui, karena akan ada makanan enak, permainan menyenangkan, dan dia bahkan bisa mempelajari keterampilan bertarung, menggambar, dan musik yang kuat. Ayah ini benar-benar maha kuasa, beberapa hari menyebabkan gadis kecil itu pada dasarnya menempel pada King Sui. Dia penuh dengan sukacita. Dia adalah yang termuda sehingga sepertinya hasil yang jelas dan Di Chen juga senang melihat perkembangan ini. Tapi dia merasa bahwa dia terlalu memanjakannya, karena apapun yang dia minta, King Sui akan memberikannya padanya, tentu saja dengan alasan yang masuk akal. King Sui tidak cukup kuat untuk memetik bulan untuk diberikan padanya jika dia memintanya. Tinggal selama 2 bulan,
dia memutuskan untuk kembali ke Istana Surgawi dan mengucapkan selamat tinggal pada anggur penjaga. Tunggu, ini hadiah kecil untukmu. Tanaman merambat merah darah Guardian Fin menjerat lengan King Sui, saat puluhan tetes cairan merah jatuh ke lengan King Sui, larut ke dalam tubuhnya. King Sui tiba-tiba merasakan kekuatan dalam dirinya mengalir melalui tubuhnya seperti aliran deras yang mengamuk, berlarian liar. Guanya muncul dan dua di antaranya dengan cepat berubah menjadi emas. Saya melihat bahwa Anda sudah diambang tetapi tidak berharap bahwa Anda akan pergi sebelum menerobos. Itu adalah kesempatan yang sia-sia. King Sui mengucapkan terima kasih saat 7 gua emas dan 2 gua biasa meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Dia bahkan ingin melangkah ke ranah 10 gua, tetapi sepertinya hampir tidak mungkin. Dia berencana menunggu sampai setiap guanya berubah menjadi emas sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya. King Sui sangat ingin membuka gua ke-10, aspirasi semua pembudidaya. Kuncinya adalah tidak sembarang pembudidaya bisa membukanya. Namun King Sui memutuskan untuk mencoba karena dia sudah memiliki 7 gua emas. Dia sudah menjadi eksistensi yang langka seperti bulu phoenix atau skala kilin di 9 benua. Mengucapkan selamat tinggal pada anggur iblis haus darah, dia kembali ke Istana Surgawi di mana itu sama seperti sebelumnya. Istana Surgawi Domain Kaisar Utara dan Istana Abadi Tai berada jauh di atas yang lain, dan penguasa Domain Raja Utara adalah gerbang iblis yang kekuatan tempur utamanya mungkin memasuki 9 domain 9 benua. AST 2278 senjata surgawi kelas 27, menuju ke 9 domain 9 benua. King Sui tahu bahwa dia tidak akan berhenti di domain Kaisar Utara lama, akhirnya dia akan menuju ke 9 domain 9 benua. 9 domain mewakili puncak 9 benua, di mana kualitasnya adalah yang tertinggi, dalam hal makanan, seni, dokter, segala macam aspek semuanya tercakup dalam 9 domain. 9 domain mewakili puncak masyarakat 9 benua, ini adalah dunia kultivator, dibangun atas dasar dao bela diri, jadi bidang manapun pada akhirnya akan mengarah kembali ke dao bela diri. Oleh karena itu bukan salah satu bidang utama dalam 9 domain, melainkan prasyarat untuk semua yang ingin berkembang. Inilah celahnya, seperti bagaimana hanya pejabat pemerintah yang bisa mengakses fasilitas tertentu di dunia sebelumnya. Di dunia ini, itu adalah dao bela diri. Hanya dengan bela diri dao kemakmuran dan pertumbuhan dapat dijamin. Tantai Lingyan telah membawa orang-orangnya ke 9 domain, mungkin terakhir kali dia bertemu dengannya, dia sedang dalam perjalanan ke sana. King Sui memiringkan kepalanya, dia tidak punya alasan untuk memasuki 9 domain 9 benua. Demi Tantai Lingyan, King Sui sudah belajar untuk melepaskan sebagian besar obsesi fananya, dan dia bisa meletakkan banyak hal, tetapi jika masih ada simpul di hatinya, itu akan menjadi situasi dengan Tantai Lingyan. Dia sudah membalas dendamnya sendiri, jadi masalah dari masa lalu sudah mencapai kesimpulannya. Kekhawatiran King Sui sudah hilang karena dao bela diri tidak terbatas. Dia secara pribadi tidak bertekad untuk mencapai puncak. Oleh karena itu, King Sui selalu mempertimbangkan kembali. Gerbang iblis dan istana surgawi ditakdirkan untuk bentrokan terakhir, dan kendali atas gerbang iblis kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Tantai Lingyan. Namun, bisakah dia meminta semua istana surgawi di 9 benua mengindahkan panggilannya? Bahkan jika dia bisa, menghadapinya benar-benar pengalaman yang aneh. Memikirkannya saja sudah aneh karena tidak ada yang bisa menebak akhir seperti itu. Beberapa hari kemudian, King Sui dengan senang hati melihat keuntungan yang diperolehnya ketika nilai 100 Treasure Chest meningkat di alam Valet Jade Immortal. Pembukaan tingkat ke-6 100 Treasure Chest. Level kelima dibuka 2 tahun lalu dan hanya memiliki sedikit hadiah tetapi sangat berguna. 300 pil bakat, 300 pil potensi, 300 pil pertumbuhan, 800 kuali persegi surgawi, 800 kristal senjata surgawi, 80 pil budidaya, serang kelas 6, bertahan, gerakan, pemulihan, daya tahan, kekuatan, keuletan, dan batu jimat penghindaran, meningkatkan statistik dasar senjata surgawi sebesar 8%. 3 batu jiwa batas surgawi, mampu menyerap jiwa dan energi spiritual. King telah menerima 240 pil aptitude saat membuka level keempat. Sekarang sudah 300. Kesenjangan antara tingkat hadiah yang berbeda semakin kecil yang tidak terlalu relevan dengan King Sui karena jenis pil ini hampir sama dan King Sui tidak mempedulikannya. Kuali persegi surgawi dan kristal senjata surgawi telah meningkat cukup substansial, meningkat 200 keping. Itu sedikit tidak cukup karena hanya pedang terbang yang membutuhkan 200 kristal senjata surgawi dan kuali kotak surgawi untuk setiap peningkatan. Dengan demikian, pedang terbang ditingkatkan 4 kali dengan pembukaan lapisan kelima. King Sui sekarang fokus pada lapisan ke-6. 300 pil kepandaian,
300 pil potensi, 300 pil pertumbuhan, 800 tungku persegi surgawi, 800 kristal senjata surgawi, 80 pil budidaya, batu jimat kelas 7 dari menyerang, bertahan, gerakan, pemulihan, daya tahan, kekuatan, keuletan dan kategori evasion. Tingkatkan status dasar senjata surgawi sebesar 9%. 3 batu jiwa batas surgawi, mampu menyerap energi jiwa dan energi spiritual. Ini adalah hadiah tingkat ke-6 dari 100 Treasure Chest. Selain peningkatan nilai talisman stone, hadiahnya identik dengan level kelima. King Sui langsung menaikkan peringkat senjata surgawinya. Dia telah menggunakan jarahan peti 100 harta karun kelas 5 untuk menaikkan peringkat pedang terbang ke kelas 23. Untungnya, setiap peningkatan masih membutuhkan 200 kuali kotak surgawi dan 200 kristal senjata surgawi. Senjata surgawi, pedang terbang sudah menjadi senjata yang menakutkan. Pedang biduk besar, pedang terbang senjata surgawi. Kelas 27. Memungkinkan kerusakan yang diambil oleh pengguna dan sekutunya berkurang 10% selama pertempuran. Meningkatkan tingkat pemulihan diri sebesar 27%, meningkatkan 5,4 miliar dao serangan, 5,4 miliar dao pertahanan, dan 5,4 miliar dao membelokkan kerusakan. Mengurangi 27% dari kerusakan yang diterima oleh pengguna. Segel senjata surgawi, terbuka, dapat dicolokkan dengan rune. Kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, penghindaran, pemulihan, daya tahan, kecepatan, keuletan, dan daya ledak meningkat 9%. King Sui telah mengumpulkan 6 batu jiwa batas surgawi yang tidak digunakan. Itu aneh. Kedatangannya di dunia ini tampaknya terkait erat dengan jiwa, tetapi dia tidak pernah benar-benar menyentuh apapun yang berhubungan dengan jiwa. Dia sekarang memiliki 7 gua emas karena gua yang dibantu oleh Guardian Fin akhirnya telah sepenuhnya disempurnakan, meningkatkan kekuatannya secara signifikan sekali lagi. King Sui sekarang memiliki 110 miliar dao kekuatan menyerang, dengan 1.100 miliar dao pertahanan. Pagoda pertahanan harta karun nasib surgawi meningkatkan pertahanannya sebesar 20%, menyebabkan pertahanannya meningkat menjadi 1.330 miliar daos. Sementara pagoda harta karun nasib surgawi dan pagoda harta karun nasib surgawi menambahkan 110 miliar dao kekuatan pemblokiran, jadi pertahanan King Sui dievaluasi lebih akurat menjadi 1.440 miliar dao. Senjata surgawi King Sui dapat memblokir atau menangkis 5,4 miliar dao, dan dengan 5,4 miliar dao peningkatan pertahanan komprehensif, pertahanan King Sui mencapai sekitar 1.445 miliar dao. Dengan buff serangan Gunung 9 Benua, kekuatan serangannya sekarang mencapai 550 miliar daos. Mengikuti lompatan besar dalam kekuatan, King Sui merasa sangat sulit dipercaya. Yang paling penting, pedang terbang senjata surgawi dapat mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 37%, dengan 27% dari efek aslinya, ditambah 10% sebagai buff yang dapat diterapkan ke semua orang di sisinya. Ki Kaisar sudah menjadi kemampuan tirani, mampu melemahkan status lawan sebesar 20%. Dengan perubahan ini, serangan lawan pada dasarnya akan menjadi setengah dari potensinya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pertahanan King Sui sudah menantang surga sejak awal. King Sui tidak tahu apakah sudah waktunya dia pergi ke 9 domain 9 benua untuk bersenang-senang. Dia tidak tahu apakah Guardian Fin telah menyadari senjata surgawinya, dan evaluasinya terhadap 4 domain adalah sebelum peningkatan kekuatannya yang besar. Mungkin dia bisa memasuki 5, 6 domain sekarang. Dan dia masih tidak yakin apakah dia ingin pergi. King Sui merasa bahwa dia tidak cocok dan tidak terlalu cakap sebagai tuan istana. Jadi, dia memutuskan untuk berdiskusi dengan Gagak Penghalang Langit. Itu telah berumur panjang dan pasti bisa memberikan beberapa panduan dalam masalah ini. AST 2279 domain Lautan Bintang 9 Benua adalah yang pertama dari 9 domain. Senior, apakah menurutmu aku mampu bertahan di 9 domain 9 benua? King Sui dengan cepat melontarkan pertanyaan setelah bertemu dengan Gagak Penghalang Langit. Apakah kamu tahu apa yang pertama dari 9 domain? Gagak Penghalang Langit membalas dengan pertanyaan lain. King Sui bingung. Dia benar-benar tidak tahu dan bahkan tidak memikirkan masalah ini, dia mengejek dirinya sendiri. Berdoalah, senior. 9 domain semuanya ada di 9 benua, tetapi untuk menuju ke sana, Anda harus memenuhi persyaratan tertentu. Hanya jika Anda memenuhi kriteria yang dapat Anda masuki, tetapi hal yang sama berlaku untuk penghuninya, hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat keluar. Domain pertama adalah domain bintang laut 9 benua, serta benua besar di sebelahnya, jawab Gagak Penghalang Langit. King Sui sekali lagi tercengang,
karena dia tidak berharap domain lautan bintang 9 benua yang kuat hanya menjadi domain pertama, yang terlemah. Namun, dia senang dengan wahyu ini. The Nine Continents Star Ocean Domain adalah yang pertama, dan untuk memasuki sisanya, Anda harus pergi dari sana. Ukuran Nine Continents Star Ocean Domain sebanding dengan ukuran benua. Jika Anda terus menuju utara dari sini, Anda akan melihat gerbang surgawi sebagai pintu masuk ke domain laut bintang 9 benua. Anda dapat memasuki domain lautan bintang 9 benua begitu Anda benar-benar melangkah ke alam surgawi Dao. King Sui ingat bahwa ada banyak binatang bawah air yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini tetapi masih bisa pergi. Dia bertanya, selain mencapai ranah yang diperlukan, apakah ada metode masuk lain? Ya, susunan transmisi dan plakat. Kata gagak penghalang langit. Membawa plakat, King Sui mengingat plakat yang diberikan Yunlong kepadanya untuk memberinya masuk ke domain laut bintang 9 benua. Dia buru-buru mengeluarkannya. Apakah ini akan berhasil? Iya, ada niat pembangkit tenaga listrik yang tersegel di dalamnya yang mampu menahan hukum surgawi hanya untuk sedetik, cukup untuk satu entry. Gagak penghalang langit mulai menjelaskan. Ada banyak celah yang bisa digunakan untuk memasuki 9 domain. King Sui tidak melanjutkan bertanya saat dia memutuskan untuk pergi ke domain laut bintang 9 benua sebelum membicarakan hal lain. Kebangkitan Istana Surgawi sangat meroket saat Hao Tian dan geng secara bertahap memasuki Istana Surgawi. Keyakinannya telah mendapat pukulan berat, dan dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia belum pernah menerima pukulan seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia tidak peduli lagi pada wanita. Dewa pertempuran lainnya di Istana Surgawi juga tumbuh dengan cepat, terutama Dewa Pertempuran Pergerakan Bukit dan Dewa Pertempuran Berlian. Namun, tingkat peningkatan tercepat dapat dilihat di Beast King Battle God dan kemajuan Mighty Strength Battle God. King Sui telah memberi mereka 2 pil esensi asal super, dan kepala singa emas berkepala 9 semakin membesar. Dengan kepala Jiao, kemampuannya untuk mengendalikan medan perang juga luar biasa dengan setiap aspek mengalami peningkatan besar-besaran. Kekuatan Dewa Pertempuran Raja Binatang menerima dorongan besar, karena ia memiliki harta untuk meningkatkan kekuatan binatang iblisnya. Kekuatan perkasa pertempuran kekuatan dewa juga telah mengalami transformasi kualitatif dengan setiap pertemuan yang lewat. Dia bisa menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya sekarang, peningkatan besar dari 20% yang menyedihkan di masa lalu. Warisannya hanya akan memungkinkan dia untuk menggunakan hingga 80%, jadi menjadi lebih kuat benar-benar sulit baginya. Dia masih dalam suasana hati yang baik, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang konyol. Alam pemahamannya telah meningkat pesat dalam 2 tahun, dan bahkan Dewa Pertempuran Bergerak Bukit hanya bisa mengikatnya dalam kekuatan fisik. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, bagaimanapun, masih muda dan pada akhirnya bisa berkembang lebih jauh. King Sui ingat bahwa gerbang iblis masih berada di wilayah Raja Utara, masih merupakan cabang dari gerbang iblis utama yang didirikan oleh segelintir elit yang telah memasuki 9 wilayah. Itu seperti rantai makanan cepat saji, keduanya tidak saling eksklusif. Selain itu, tujuan utama gerbang iblis adalah untuk menelan gerbang iblis lainnya dan tumbuh lebih kuat di 9 domain. Jika King Sui memasuki 9 domain, dia tidak akan dapat membawa kru besar karena dia membutuhkan orang untuk mengawasi Istana Surgawi. Oleh karena itu, King Sui membutuhkan waktu untuk memastikan kemakmuran Istana Surgawi, hanya membawa beberapa ahli dan meninggalkan sisanya untuk mempertahankan benteng. King Sui tidak berencana membawa Yin Tong dan yang lainnya dan juga tidak ingin melibatkan Istana Raja Laut karena mereka sudah menjadi eksistensi terpenting di Laut Utara. Adapun memasuki domain Laut Bintang 9 benua, itu akan terjadi di kemudian hari bagi mereka. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui sedang melihat 9 cacing surgawi es hitam. Mereka hanya hidup selama 3 tahun di dunia luar, tetapi di sini, mereka telah menjadi dewasa, telah hidup selama ribuan tahun. Namun, umur mereka tidak akan berakhir secara tiba-tiba karena mengikuti waktu alami di luar alam. Tubuh mereka dijaga pada panjang 3 meter yang wajar, sehat dan kuat, mampu menembak hingga ratusan meter dalam pertempuran. Mereka mengandung racun yang kuat di tubuh mereka, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang tua mereka. Black Ice Divine Worm memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa dan kecepatan yang kuat, tetapi aspek mereka yang paling menakutkan masih merupakan racun mereka. King Sui bahkan memiliki Divine Soldier Soaring Blade untuk memungkinkan kekuatan mereka menjadi lebih menonjol. Oleh karena itu, mereka adalah bagian integral dari gudang senjatanya yang diperluas. Beberapa hari kemudian, King Sui memutuskan untuk berangkat ke domain Lautan Bintang 9 benua dalam waktu setengah bulan, membawa Hao Tian,
Dewa Pertempuran Raja Binatang, Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, Dewa Pertempuran Tombak Perkasa dan Ziye, serta 2 wanita untuk total 8 orang. Dia memutuskan untuk membiarkan yang lain tetap tinggal dan bahkan meninggalkan 2 cacing surgawi es hitam. Dia membiarkan Yintong dan Lan Lingfeng mengikat mereka, membiarkan mereka tumbuh bebas di sini sebelum menyerahkan posisi Tuan Istana kepada Yintong. Dia awalnya berencana untuk memberikannya kepada Dewa Pertempuran Pergerakan Bukit, tetapi dia tidak mau karena dia tidak cocok dengan peran itu, jadi King Sui juga tidak memaksanya. Dia hanya memberitahu mereka bahwa mereka perlu melindungi area ini dan ketika pihak lain sudah tenang, mereka juga bisa pergi. King Sui telah memberi mereka terlalu banyak, dan ketulusannya melahirkan ketulusan dari yang lain saat mereka menyetujuinya tanpa pertimbangan apapun. Bagaimanapun, pencapaian mereka hanya karena bantuan King Sui. Memberi Yintong dan Lan Lingfeng cacing surgawi es hitam adalah sedikit kompensasi dan antisipasi untuk masa depan. Karena hubungan persaudaraan mereka, keduanya awalnya enggan untuk menerima, tetapi King Sui terlalu khawatir tentang mereka dan cacing surgawi es hitam yang kuat akan memungkinkannya untuk merasa aman dan tenteram tentang istana surgawi. Dia tiba-tiba teringat wewangian anggur yang Nalan King telah memberinya resep, menyuruhnya untuk menyeduh beberapa untuknya. Itu siap setelah difermentasi selama 1000 tahun. Itu memiliki bahan-bahan yang baik, dan beberapa bahkan memiliki barang-barang khusus di dalamnya. Berpikir untuk pergi ke domain bintang laut 9 benua, King Sui memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dan hanya mengunjunginya terlebih dahulu sehingga dia bisa membuang masalah ini. King Sui menuju ke domain murni pada hari berikutnya, di tempat yang tidak jauh dari Gunung Iblis Kematian Utara. Oleh karena itu, satu perjalanan akan membutuhkan beberapa hari, tetapi tidak akan ada masalah. Meskipun dia telah menetapkan tanggal menjadi setengah bulan kemudian, beberapa hari terlambat tidak akan menjadi masalah. King Sui bahkan ingin kembali ke klan King, jadi dia akan lebih lambat dari yang diharapkan. Dia telah tiba di domain murni dan tidak yakin apakah akan mengunjungi Tuan Muda Tai atau tidak karena mereka adalah teman baik dan putranya adalah anak baptis King Sui. AST 2280 kembali ke Istana Abadi Tai King, Fragrance Sak. King Sui akhirnya memutuskan untuk pergi ke Istana Abadi Tai King. Begitu dia berada di domain murni, dia bisa pergi kemana saja dalam waktu singkat. Dengan kenang-kenangan dari Istana Abadi Tai King, dia bisa menemukan siapapun dengan mudah dan bahkan menerima sambutan hangat. Tidak lama sebelum King Sui melihat Tuan Muda Tai terbang ke sini. Seperti biasa, dia memeluk King Sui. "Wow, kamu benar-benar di sini untuk mengunjungiku. Aku sangat senang, aku merindukanmu sampai mati." King Sui memandang Tuan Muda Tai yang bereaksi berlebihan dan masih sangat senang melihatnya karena pria ini tidak membuatnya jijik, membuatnya merasa nyaman. Karena itu, dia menepuk pemuda itu, "Mengapa seleramu berubah baru-baru ini?" Mulai tertarik pada pria. "Sial, jangan terlalu menjijikkan, ayo pergi dan minum yang enak." Tuan Muda Tai melingkarkan lengannya di bahu King Sui, mengantarnya ke halaman rumahnya. King Sui pertama-tama pergi mengunjungi ayah Tuan Muda Tai dan dengan santai memberinya teh dan anggur, menyebabkan Tuan Istana Abadi Tai King menjadi gembira sebelum pergi ke halaman Tuan Muda Tai. Tai Yijian melihat King Sui dan berteriak kegirangan, "Ayah baptis." King Sui melihat anak laki-laki yang telah berubah menjadi pemuda yang menawan. King Sui dengan senang hati mengusap kepalanya. "Kamu telah tumbuh cukup banyak. Ayah baptis, saya terjebak pada hal-hal yang Anda ajarkan kepada saya baru-baru ini. Sepertinya saya tidak bisa menerobos." Tai Yijian adalah pekerja keras dan sangat berbakat. Dia juga harapan generasinya, menerima bimbingan pribadi dari leluhur tua klan Tai. "Cobalah sekali, aku akan melihatnya." King Sui tersenyum dan berkata. "Oke." Tai Yijian menampilkan tinju Tai Chi, mengejutkan King Sui karena anak kecil ini sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang menggunakan kekuatannya, meminjam kekuatan orang lain dan bahkan memiliki hati yang sangat tenang, seperti batu besar. Dia benar-benar bakat yang langka. King Sui mengangguk saat dia menyaksikan, sementara Tuan Muda Tai juga gembira melihat kebanggaan hidupnya. "Ayo, coba dan pukul aku." King Sui memberitahu Tai Yijian. "Oke." Tai Yijian segera bergegas menuju King Sui, menampilkan tangan awan Tai Chi. King Sui juga menggunakan tinju Tai Chi, bertemu langsung dengannya, menggunakan jumlah kekuatan dan kecepatan yang sama, pada dasarnya atribut yang sama kecuali untuk tingkat pencerahan yang berbeda. Dengan satu tabrakan, kedua belah pihak terlempar. Wajah Tai Yijian bersinar saat tubuhnya bergerak, dan dia menggunakan cambuk tunggal Tai Chi langsung ke arah King Sui. King Sui baru saja menerima serangan Tai Yijian. Tai Yijian benar-benar lepas, dikirim terbang berkali-kali,
membuatnya semakin bersemangat bahwa kekuatan seperti itu dapat menampilkan kekuatan seperti itu, terutama karena jumlah kekuatan yang digunakan adalah identik setiap kali. Orang itu masih muda, tetapi dia memiliki kepribadian yang keras kepala, terus-menerus berdiri dan melanjutkan, belajar di sepanjang jalan dan tidak pernah jatuh dengan cara yang sama. Hanya sampai dia terengah-engah, Tai Yijian dengan senang hati berkata, "Terima kasih, Ayah Baptis. Saya sudah memikirkannya dan menerobos, merasa semuanya sangat masuk akal sekarang." Petik 2. King Sui memberinya beberapa pil pemeliharaan konstitusi karena dia perlu membangun fondasi yang kuat, sementara obat-obatan lain untuk meningkatkan kekuatan secara langsung tidak baik untuknya. "Saudaraku, kamu mungkin datang ke sini untuk urusan bisnis lagi, biarkan aku menebaknya." Tai Yijian telah pergi, jadi hanya mereka berdua yang minum. King Sui tersenyum, "Tidak bisakah kamu percaya bahwa aku datang secara khusus untuk melihatmu? Ini bukan tidak mungkin, tapi itu mungkin sebuah perhentian jalan, atau kamu tidak akan datang." Tuan Muda Tai terkekeh dan berkata, "Aku datang untuk mengantarkan anggur kenalan King, jadi aku ingin membawamu." King Sui tersenyum dan menjawab, Kecantikan King adalah peri sejati. Saya ingin tahu beruntung mana yang akan sangat beruntung," kata Tuan Muda Tai dengan emosional. King Sui tercengang sebelum dia menganggukkan kepalanya. "Iya, benang merah takdir mengikat hidup bersama, orang biasa tidak bisa menahan ini. Hehe, tidak ada yang berani menikahinya. Sudah kubilang, klan keluarganya sangat menonjol, sementara klan suaminya yang sudah meninggal bahkan lebih kuat, jadi dia pada dasarnya ditakdirkan untuk menjadi lajang," kata Tuan Muda Tai dengan haus namun sedih. "Ayo kita lihat, aku masih harus bergegas kembali." King Sui berdiri dan berkata. Secepatnya, Tuan Muda Tai terkesima. "Setelah beberapa saat, aku akan menuju ke domain Laut Bintang 9 Benua." King Sui tidak berencana menyembunyikan ini, dan mungkin dia bahkan bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. "Pergi ke domain Laut Bintang 9 Benua. Aku mengerti sekarang. Anda akan masuk ke sana pada akhirnya. Sayang, saya tidak berguna di sana, saya bahkan tidak bisa masuk." Tuan Muda Tai sekali lagi melankolis dengan adik kecil ini. Hari ini, dia mendapati dirinya mendesah dengan emosi lebih dari sebelumnya. "Bukannya aku tidak bisa kembali setelah pergi. Kami masih bisa minum dan jika Anda ingin pergi di masa depan, saya akan membawa Anda ke sana." King Sui tersenyum. "Bagus, kamu harus meletakkan uangmu di tempat mulutmu." Mata Tuan Muda Tai berbinar. "Tentu saja, yakinlah. Bahkan jika saya tidak membawa Anda ke sana, Jianer pasti bisa melakukannya." King Sui memikirkan Tai Yijian yang memiliki masa depan yang tak ternilai. Dia memiliki tubuh Dao langka yang cocok untuk Tai Chi, berisi misteri Dao. Mata Tuan Muda Tai berkilau sekali lagi karena dia tidak akan curiga King Sui berbicara omong kosong. Dia bahkan memiliki keyakinan kuat pada mereka. Mendengar kata-kata ini membuatnya tidak bisa menahan kegembiraannya, dia menarik King Sui untuk 3 minuman lagi sebelum pergi ke Fragrance Shack. Jalan-jalan di sini ramai, tetapi Fragrance Shack masih merupakan tempat yang damai, memberi King Sui rasa tidak nyaman dan dingin yang samar-samar yang hanya diperkuat dengan kehadiran keindahan tertinggi itu. Dia memiliki tubuh yang sangat penuh, tetapi dia tidak gemuk sama sekali, terutama dadanya yang kokoh, mengangkat pakaiannya ke atas. Puncak semacam itu sangat Dengan sosoknya yang tinggi, kakinya yang panjang dan ramping, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang janda. Dan dia secara teknis tidak karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan pernikahan. Fitur yang paling indah dari dirinya adalah wajah dan matanya yang hitam pekat, mereka kontras seperti bulan di langit, hanya saja matanya dingin seolah-olah dia dilahirkan untuk memandang rendah dunia. Wajah seputih batu giok, hidung mancung, panjang, dan rambut hitam legam, memberinya nuansa master yang berpendidikan. Melihat King Sui dan Tuan Muda Tai untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun sedikit mengejutkannya, tetapi dia dengan cepat ingat siapa orang-orang ini. "Nona King, bagaimana kabarmu?" Tuan Muda Tai tidak berbicara dan juga Nalan King, jadi King Sui harus mencairkan suasana. "Silahkan masuk," Nalan King berkata sebelum berbalik dan masuk kembali. King Sui tercengang, wanita ini masih disebut kecantikan es. Tuan Muda Tai mengedipkan mata pada King Sui yang secara selektif diabaikan oleh King Sui. Melihat orang yang cantik dan tinggi di depannya, dengan pinggang ramping, lengan yang indah, dan cara berjalan yang menawan, semuanya memancarkan pesona yang mematikan. Dia dingin seperti biasa tetapi bisa membangkitkan jiwa orang. Kedua hal ini tampaknya bertentangan, namun saling melengkapi. Tidak melihat wajahnya akan memicu api pada orang-orang, tetapi melihat wajahnya dan mendengarnya berbicara akan membumikan mereka dalam kenyataan,
membuat mereka malu akan inferioritas mereka, tidak dapat memikirkan sesuatu yang aneh. Bukan karena dia tidak cantik, tetapi mereka tidak layak untuknya bahkan di mata mereka sendiri. AST 2281 Kemisteriusan Janda King, pulang ke rumah. King Sui dan Tuan Muda Tai mengikuti Nalan King ke gubuk wewangian. Kali ini, dia membiarkan mereka masuk ke halaman utama, dibandingkan dengan terakhir kali King Sui bahkan tidak masuk ke dalam rumah. Halamannya sangat sederhana, dengan satu-satunya hal yang menarik adalah kebersihannya. Sebenarnya, itu terlalu bersih, tampak terlalu sederhana dengan hanya sebuah meja dan 4 kursi, tidak ada sedikit pun dekorasi yang terlihat. Duduk. Nalan King memberi isyarat agar keduanya duduk. King Sui merasa sedikit kewalahan dengan sambutannya, dan Tuan Muda Tai merasakan hal yang sama. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk di sini, jadi Tuan Muda masih menyesuaikan diri, tidak tahu apakah ini karena dia atau King Sui. Dia segera menyadari bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia telah datang ke sini sebelumnya tetapi tidak pernah diterima dengan cara ini. Jelas, perlakuan khusus ini ada hubungannya dengan King Sui. Mengingat kejadian di domain Kaisar Utara, Tuan Muda Tai mulai merasa bahwa keberuntungan King Sui dengan para wanita terlalu baik. Dia baru saja berbicara tentang orang yang beruntung yang mungkin mendapatkan hatinya, tetapi sekarang dia anehnya merasa bahwa adik laki-lakinya ini yang akan menjadi orangnya. Namun, dia dengan cepat menghapus pikiran itu karena itu mungkin hanya firasatnya. Aku sudah menyeduh anggur wangi. King Sui langsung mengeluarkan tong dan beberapa botol batu giok. King Sui melihat dari dekat kenalan King dan hanya tercengang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki kekuatan sekitar 700 miliar dao. Ini adalah angka yang konyol, dan jika King Sui tidak bertenaga dalam 2 tahun terakhir, tingkat kekuatan ini pasti cukup untuk mengguncangnya. Dia pada dasarnya bisa memastikan bahwa Tuan Muda Tai berbicara dengan benar, latar belakang keluarganya tidak sederhana, mengingat mereka mampu mendidik junior yang begitu kuat. Masih aneh bagi King Sui bahwa orang seperti itu akan tinggal di Fragrance Shack, menjual anggur, hanya pada akhir pekan untuk booth. King Sui punya beberapa tebakan. Dia mungkin tidak memiliki cukup uang tetapi tidak ingin membungkuk terlalu rendah untuk meminjam atau merampok. Dia berpikir bahwa dia sangat membutuhkan uang, seperti yang dilakukan semua pembudidaya pada akhirnya, jadi dia membuka Fragrance Shack. Itu bukan untuk mendapatkan uang semata tetapi hanya untuk biaya hidup. Meskipun ini murni salah satu tebakannya, dia merasa tebakannya agak akurat. Nalan King sedikit malu saat ditatap oleh King Sui, tetapi melihat keterkejutan di matanya, dia bingung karena tidak mungkin dia akan terkejut bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Bagi seorang pria yang terpana pada pertemuan pertama mereka dapat dipahami karena penampilan dan sikapnya yang luar biasa. Karena bukan ini masalahnya, maka ada keadaan lain yang tidak diketahui yang mengejutkannya. Tuan Muda Tai dikejutkan oleh keberanian saudara ini, berani menatap Nalan King. Dia merasa bahwa dia pada dasarnya membawa sial King Sui tentang itu dari sebelumnya. Dia dengan cepat menusuk King Sui, membuatnya kembali sadar. King Sui dengan cepat menyimpulkan alasan kepanikannya, dia tersenyum, itu adalah kecelakaan, saya harap wanita ini akan menyesap dengan saya. Nalan King tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat cangkir untuk diminum. Matanya cerah tiba-tiba, dia berhenti sejenak sebelum meneguk lagi, lalu melanjutkan untuk meminum semua anggur di cangkir. Tuan Muda Tai sudah lama menghabiskan cangkirnya, dia menoleh ke King Sui. Ini barang bagus. Dia sudah memujinya dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Nalan King kemudian berkata dengan ringan, sepertinya itu adalah keputusan yang baik untuk memberikan resep kepada tuan ini di sini. Sebenarnya, hanya saja aku sudah memiliki kumpulan bahan yang bagus, dan kumpulan ini telah berfermentasi selama 1000 tahun. King Sui datang dengan bersih. Mata Nalan King berbinar saat dia mengangguk. Untuk resep anggur keluarga kami untuk berakhir di tangan tuan ini benar-benar suatu kehormatan. Ngomong-ngomong, aku harus segera pergi, jadi jangan kembali ke tempat ini lagi. Tuan Muda Tai terkejut ketika dia bertanya, Nona King akan pergi. King Sui juga sedikit heran, tetapi dia tahu seorang wanita dengan kekuatan seperti ini tidak akan menjadi tua di sini, tidak peduli betapa kesepiannya dia. Sudah lama sekali, sudah saatnya aku kembali. Nalan King mengangkat cangkirnya saat King Sui memberinya isi ulang. Aku ingin tahu di 9 domain mana klan Nona King tinggal. King Sui bertanya tiba-tiba. Tubuh Nalan King tampak bergetar saat dia menatap King Sui, matanya yang seperti manik-manik ingin melihat menembusnya. King Sui, bagaimanapun, memiliki mata yang jujur, secara alami menjaga kontak mata dengannya. Dia kemudian dengan ringan menggelengkan kepalanya, menolak untuk berbicara. King Sui tahu pasti klannya berada di salah satu dari 9 domain.
King Sui tidak bertanya lebih jauh, tersenyum sambil melanjutkan, saya akan segera menuju ke domain Laut Bintang 9 benua. Jika kita bertemu di sana, kamu perlu mentraktirku anggur yang enak. Nalan King benar-benar mengangguk, jika kita benar-benar bertemu di sana, aku akan mentraktirmu anggur. King Sui memberinya berbagai anggur, termasuk anggur wangi, karena dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Meskipun dia hanya melihatnya 2 kali dan tidak ada perasaan sedih yang bisa didapat, segala jenis perpisahan jangka panjang atau bahkan perpisahan terakhir akan sedikit menyedihkan. Kami akan pergi, Nona King, hati-hati. Jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu lagi, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat hidupmu utuh. King Sui tersenyum saat dia mengucapkan selamat tinggal. Kata-katanya keluar tiba-tiba, tetapi itu membuat Nalan King bergetar. Dia kemudian dengan ringan menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Hati-hati. King Sui dan Tuan Muda Tai meninggalkan Fragrance Sak saat Nalan King perlahan melihat mereka menghilang ke latar belakang. Kata-kata King Sui telah menggerakkannya, membuat hidupnya utuh. Dia tidak tahu apa-apa, dia hanya tahu bahwa pria ini aneh, dan juga sangat kuat. Oleh saudara, kamu sudah menjadi kuat. Tapi beritahu saya jika Anda menyukai janda King. Tuan Muda Tai terkekeh. Cinta akan kecantikan berbeda dengan cinta tradisional, apalagi menyukai seseorang. Menyukai sesuatu hanyalah emosi lain. Seolah-olah Anda menyukai tempat tertentu, industri tertentu, dan jenis produk tertentu. Tapi apapun, berbicara dengan Anda tentang hal itu, tidak ada gunanya, Anda tidak akan mengerti. Saudaraku, aku pergi. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengunjungi lagi. King Sui tersenyum. Pergilah, kamu filosof wannabe. Sangat disayangkan bahwa Anda terlalu segar dan tidak dapat diandalkan. Menyukai hanya menyukai, Anda tidak bisa menjadi pria sejati namun tidak mau mengakuinya, kata Tuan Muda Tai dengan jijik. Baiklah, jangan membahas hal-hal yang tidak berguna ini, aku pergi. Oh, kamu benar-benar pergi, ingatlah untuk datang dan bersenang-senang kadang-kadang. King Sui pergi ke 9 benua 9 domain, dan dia tidak yakin dengan durasi perjalanan ini. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke klan King terlebih dahulu. Dia memutuskan untuk menyingkirkan semua kekhawatirannya, jadi dia tidak akan punya alasan untuk cemas bahkan jika dia tidak kembali. King Sui menunda perjalanan ke 9 domain setengah bulan lagi. Menggunakan kekuatan suami dan istri bendera 5 elemen surgawi, dia muncul di sisi Ye Huangguwu. Ye Huangguwu merasakan riak aneh di sampingnya dan menjadi emosional, dia sedang mandi di bak mandi besar. Tentu saja, dia akan langsung malu saat King Sui muncul tepat di sebelahnya. Melihat kecantikan yang basah kuyup, serta wajah pemalu, King Sui tidak mengatakan apa-apa. Seekor serigala haus muncul di dalam dirinya saat dia merobek pakaiannya sendiri dengan satu tangan, memeluk kecantikan surgawi yang dewasa ini dengan tangan lainnya. Mereka mulai bercinta secara liar, menyerah pada hasrat dan kerinduan utama mereka terhadap satu sama lain. AST 2282 Kekhawatiran setelah berurusan dengan binatang penjaga klan King. Setelah beberapa saat, tubuh Ye Huangguwu bergidik saat dia memeluk King Sui dengan erat, erangan lembutnya mengalir ke telinganya. King Sui mencium tubuhnya saat tangannya menjelajah, menyentuh, dan menggosok gundukan penuh itu dari belakang. Membungkukkan seluruh tubuhnya dalam kenikmatan, dia mulai memamerkan dadanya yang montok. Dalam posisi itu, dengan matanya yang dewasa, menawan, dan indah, dia dengan malu-malu mengintip ke King Sui, melepaskan daya pikat yang mematikan. Dia benar-benar memberinya ekspresi pembawa bencana, membuat King Sui merasakan gelombang vitalitas lainnya. Ye Huangguwu mulai bergoyang seperti perahu di lautan, terkadang tinggi terkadang rendah seolah-olah dia berada di awan 9. Erangan lemah lembutnya bergema secara dinamis, terkadang tinggi terkadang rendah saat dia secara aktif menyambut King Sui. Setelah King Sui membawanya dia sendiri mencapai puncak. King Sui, aku sangat merindukanmu. Ye Huangguwu terengah-engah, memeluk King Sui saat dia menciumnya dengan gembira. King Sui dengan erat memeluknya, tubuhnya selemah lumpur, sepenuhnya mengandalkan King Sui. Keduanya masih sangat lengket, saat dia mencium bibir yang basah dan menggairahkan itu. Kecil, aku juga merindukanmu. Ye Huangguwu lebih tua dari King Sui. Dia adalah Tuan Tantai Suan, tapi dia menyukai nama panggilan King Sui untuknya. Dia adalah wanita yang dewasa, menawan, dan anggun, namun dia seperti seorang wanita simpanan yang meringkuk di dekat King Sui. Ye Huangguwu bisa saja pergi ke King Sui menggunakan bendera 5 elemen surgawi, tetapi klan King adalah akarnya, dan begitu pula mereka akarnya sekarang, dan mereka harus dilindungi. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi di tempat ini,
jangan sampai hidupnya dipenuhi dengan penyesalan. Membuatmu menjaga rumah, itu sulit bagimu. Saya tidak bisa mempercayai orang lain untuk melakukannya. King Sui tersenyum dan berkata, kamu tidak boleh berbicara seperti itu, aku tidak menderita sama sekali. Saya sangat senang karena ini adalah rumah saya juga, Anda tahu. Ye Huangguwu memelototi King Sui. Ayo, Wu kecil, aku akan membantumu memakai pakaianmu. King Sui menepuk dadanya, mengirimkan getaran ke tulang punggungnya. Jadete, dada bundar itu sempurna, membuat benda tegak King Sui bahkan lebih bersemangat. Itu memiliki kekuatan untuk membuat Ye Huangguwu benar-benar hancur. Ye Huangguwu tidak tahu apakah dia berjanji untuk membiarkannya mengenakan pakaian untuknya, atau apakah dia bereaksi terhadap reaksi King Sui. Sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka, jadi membiarkan Ye Huangguwu menikmati dirinya sendiri membuatnya merasa puas. Karena dia akan tinggal untuk waktu yang lama, meskipun dia benar-benar ingin melakukannya lagi, dia menahan diri. King Sui mahir melepas pakaian, tetapi membantu orang lain memakainya terlalu sulit. Dia hanya bisa membantu Ye Huangguwu berdandan setelah beberapa saat. Jelas bagi siapapun yang pernah berada di posisinya sebelumnya bahwa Ye Huangguwu baru saja menikmati kesenangan terbesar sebagai seorang wanita. Bahkan melihat ke cermin, dia sedikit malu untuk melihat dirinya sendiri. King Sui, jika kita keluar seperti ini, mereka akan menertawakanku. Ye Huangguwu berkata, jelas sangat malu. Apa yang lucu? Kami juga akan melakukan hal yang sama besok, dan menurutku kamu terlihat sangat cantik. King Sui juga mengenakan pakaiannya, menarik Ye Huangguwu keluar. Kembalinya King Sui membawa kegembiraan besar bagi semua orang, sementara perubahan Ye Huangguwu tidak diperhatikan oleh banyak orang. King Sui memandangi ibunya yang selalu muda dan cantik dan berlari ke depan untuk memeluknya. King Yi menggosok kepalanya, gembira saat dia melihat putranya. Brat, kamu pergi begitu lama dan tidak mengunjungi kami. King Sui terkekeh ketika dia meletakkan ibunya, menarik tangannya, memahami bahwa ini hanya cemberutnya. Aku terlalu merindukan kalian, jadi aku kembali entah dari mana. King Sui kemudian memeluk Changhai Mingyue, Mingyue Gelou, Huoyun Liuli, dan yang lainnya. Ayah, King Sui melihat sekelompok anak-anak, yang semuanya sudah dewasa. Yu Chang, King Zun, King Ming, King Yin, King Yu, King Yan, King Long, King Yun, King Jun, dan Yan Lang. Kelompok King Zun telah mencapai keadaan kaisar bela diri dengan dasar yang kokoh, kekuatan mereka terus meningkat. King Sui memeluk King Jun dan Yu Chang, hanya luan-luan yang tidak ada di rumah. King Jun diadopsi. Sekarang setelah dia dewasa, dia sangat cantik tetapi dia masih belum bisa berbicara. Dia bisa menggunakan pusarnya untuk berbicara, jadi dia bisa berkomunikasi dengan semua orang dengan baik. Dia juga sadar bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, tetapi dia masih sangat senang karena semua orang di sini memperlakukannya dengan baik seperti keluarga mereka sendiri yang memiliki hubungan darah. Ibu Yu Chang, Mingyue Gelou, juga ada di sini. Yu Chang juga diadopsi, dan pertemuan pertama mereka adalah ketika King Sui telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia selalu merasa seperti dia adalah putri King Sui. Juner, apakah kamu merindukan ayah? King Sui menggosok kepalanya. Dia sudah dewasa, tetapi dia masih muda, wajahnya masih terlihat segar. Iya, King Jun dengan gembira berkata sambil memeluk leher King Sui. Reuni yang menyenangkan ini memakan waktu cukup lama sebelum King Sui mulai membagikan hadiahnya. Kali ini, dia punya banyak anggur monyet untuk mereka. Anggur adalah barang bagus. King Sui ingin mereka pergi ke Istana Raja Laut, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena kekuatan klan King terlalu lemah. Sama seperti ibu dan kakeknya, mereka tidak akan menjadi kuat, mereka juga tidak akan mau pergi. Mereka sudah melekat pada tempat ini. King Sui kemudian mengeluarkan pelet Raja Bela Diri emas yang telah dia siapkan. Itu akan memungkinkan anggota keluarganya untuk memasuki tahap Raja Bela Diri secara instan. Ini membuat mereka gembira saat dia terus membantu mereka menyingkirkan kotoran mereka. Meskipun itu tidak akan meningkatkan kultivasi mereka, itu akan menghilangkan beberapa luka tersembunyi dan membuat tubuh mereka lebih sehat. Bagi King Sui, kekuatan kakek dan ibunya tidak penting, kesehatan dan umur merekalah yang menjadi perhatian utamanya. King Luo sangat puas, dia biasanya akan duduk dengan beberapa lelaki tua dan minum teh dan anggur, hanya menikmati kehidupan lamanya dengan bahagia. Dia puas dengan harinya karena King Sui adalah hadiah paling berharga dalam hidupnya. King Luo berusia lebih dari 1 abad, namun dia bersinar dengan tampilan yang sehat. Itu semua karena tubuhnya yang direvitalisasi, memungkinkan dia untuk hidup hingga 500 tahun. Dia merasa menjadi orang paling beruntung yang pernah ada. Dia memiliki putra
putri, dan cucu di sekelilingnya sementara dapat melihat mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, benar-benar melampaui generasinya. Apa yang harus dibenci dalam hidupnya? King Sui mengeluarkan esensi darah semua orang dan memperbaikinya, mengikat cacing surgawi es hitam kepada mereka sebagai binatang penjaga. Cacing surgawi es hitam pada dasarnya cukup untuk mengurangi beban Ye Huangguo. Tahun-tahun ini, dia telah menghabiskan banyak waktu dan usaha. Jadi, King Sui memberinya satu sebagai tunggangan. Ming Yue Glow juga mendapatkannya, tetapi sisanya tidak karena mereka terlalu lemah. Keduanya ditambah Guardian Beast sudah cukup untuk melindungi mereka, belum lagi Guardian Divinity akan memperkuat Black Ice Divine Worm dan pembatasan yang ditempatkan akan diimbangi dengan peningkatan kekuatan. Mereka yang menjadi Guardian Beast akan selalu menerima dorongan besar dalam kekuatan. King Zun dan King Yin sudah dewasa, tidak membutuhkan perlindungan ekstra lagi. Jadi, King Sui ingin memberi Ye Huangguo dan Ming Yue Glow lebih banyak kebebasan, sehingga mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Mereka juga sudah cukup kuat untuk melakukannya. Pelindung mereka, Ye Huangguo pada dasarnya tidak pernah meninggalkan radius 500 meter dari klan King. AST 2283 Pernikahan Yu Chang. Ye Huangguo dan Chang Hai Mingyue juga tidak punya rencana untuk pergi, seperti pergi ke Istana Raja Laut. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di sini, dan bahkan di tempat lain, mereka tidak akan bersama King Sui jadi itu tidak masalah. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di Phoenix dan kontinen. Setelah King Sui menstabilkan segalanya dan benar-benar segalanya, dia akan membuat semua orang berkumpul bersama untuk reuni keluarga besar. Ketika dia baru saja kembali, Yuan Shu sedang keluar menemui seorang pasien. Dia baru saja kembali sekarang dan terkejut melihat King Sui. Matanya yang indah bersinar saat dia berlari untuk memeluknya. Kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali. King Sui memeluk kecantikan aromatik saat dia menundukkan kepalanya untuk mencium hidung yang indah itu. King Sui telah tinggal selama seminggu tanpa menyadarinya. Dan hari ini Ming Yue Glow datang ke kamarnya di sore hari. Pada saat ini, King Sui baru saja kembali setelah mengajar anak-anak. King Sui menarik Ming Yue Glow dan meletakkannya di pangkuannya, dia tersenyum. Aku tahu ada beberapa hal yang mengganggu pikiranmu. Tumpahkan semuanya, kita akan membahas semuanya. Duduk dalam pelukan King Sui membuatnya malu, mereka sudah menjadi pasangan tua meskipun terlihat muda. Tentu saja, itu dianggap seperti itu karena mereka sudah memiliki anak yang sudah dewasa. Dia senang, bersandar di bahunya saat dia dengan ringan berkata, Yu Chang sedang jatuh cinta, dan anak dari klan Feng ada di sini. King Sui belum pernah mendengar tentang klan Feng, tetapi dia hanya menjawab dengan normal, tidak masalah dari klan mana dia berasal, selama kepribadiannya lurus, tidak ada hal lain yang penting karena gadis kecil itu sedang jatuh cinta. Klan Feng hanya klan kecil, dan pemuda itu secara keseluruhan tidak buruk, tapi dia hanya itu. Dia memiliki kepribadian yang baik, namun, bakatnya hanya sedikit lebih baik daripada manusia biasa. Jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi pejuang yang hebat, kata Ming Yue Glow. King Sui tidak bereaksi banyak terhadap ini. Bakat putri mereka juga lumayan, jadi King Sui hanya mengangguk. Itu seperti pepatah, semakin jauh seseorang berjalan, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Itu sebabnya dia tidak berpikir bahwa basis kultivasi yang tinggi selalu bagus. Dia ingin tahu pendapat Ming Yue Glow. Jadi apa yang Anda pikirkan? Aku akan mendengarkan panggilanmu, kata Ming Yue Glow sambil tersenyum. King Sui mengira ini akan menjadi topik yang sensitif karena Yu Chang adalah seorang putri yang dia bawa, tapi untungnya, dia selalu sangat sadar akan dia sebagai kepala rumah. Dalam hal kecocokan pernikahan, biasanya diputuskan oleh Long Chen. Saya tidak tahu apa yang terjadi di klan lain, tetapi saya akan membiarkan anak-anak kita menentukan nasib mereka sendiri. Lagi pula kita tidak membutuhkan semacam pernikahan aliansi. Jadi, mari kita diskusikan dengan gadis itu. King Sui tersenyum, tampak benar-benar nyaman. Ming Yue Glow juga tersenyum seolah-olah dia mengharapkannya. Karena masih pagi, pasangan itu mengunjungi halaman Yu Chang. Anak-anak yang sedikit lebih tua semua diberi halaman mereka sendiri. Melihat King Sui datang dengan Ming Yue Glow, Yu Chang segera tahu apa yang sedang terjadi, dan dia dengan senang hati menarik mereka ke kamarnya. Yu Chang tidak terlalu tua, dan kultivasinya tidak terlalu baik atau buruk. Dia adalah seorang martial saint dengan potensi untuk membuat terobosan lebih lanjut, meskipun itu akan bergantung padanya di masa depan. Yu Chang menuangkan teh untuk mereka saat dia duduk di tengah. Mereka bertiga duduk berjajar di sofa. Aku dengar kamu sudah dewasa sekarang dan memiliki pria yang kamu sukai. Jadi, kapan kamu akan membawanya kembali untuk kita lihat?
Tanya King Sui dengan tenang. Tubuh Yu Chang bergetar. Ayah? Bu, dia bukan keturunan dari beberapa klan super. Yu Chang sedikit gugup saat membicarakannya, karena dia tahu bahwa dunia ini menekankan pada kecocokan yang sempurna. Khusus untuk wanita yang akan menikah di luar keluarga, pasangan biasanya dari posisi yang sama atau lebih tinggi. Selain itu, Yu Chang adalah kecantikan yang luar biasa, sesuatu yang dia warisi dari Mingyue Glow. Setelah itu, dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang tidak menginginkannya. King Sui menarik tangan Yu Chang, mengetahui bahwa dia telah salah memahami situasi. Dia dengan ringan menggenggam tangannya dan berkata, klan King kami dulunya berasal dari desa kecil. Selama dia tidak jahat dan kamu menyukainya, aku akan mendukung keputusanmu dan menerimanya. Yu Chang tampak gembira sebagai King Sui. Betulkah? Aku selalu tahu ayah adalah yang terbaik. Mengapa? Apa kau takut aku akan menghentikanmu? Tanya King Sui. Wanita biasanya akan menjadi alat untuk membangun aliansi untuk klan. Saya tidak ingin itu terjadi pada saya, kata Yu Chang, benar-benar santai. Kami tidak membutuhkan pernikahan seperti itu. Klan kami tidak akan mengorbankan kebahagiaan untuk mobilitas ke atas dan tidak akan pernah. King Sui menggosok kepalanya. Ayah luar biasa. Katakan ini pada nenekmu dan yang lainnya. Anda harus memilih waktu baginya untuk datang dan mengunjungi kami, tentukan tanggalnya, sudah waktunya kamu menikah. King Sui tersenyum. Wajah Yu Chang menjadi merah padam saat dia menundukkan kepalanya dan menanggapi dengan lemah lembut. King Sui memberi tahu ibunya tentang ini. Karena King Yi sudah menyerahkan kendali kepada King Sui, dia harus mengatur segalanya sebelum pergi. Yu Chang hanya menunggunya untuk menyelesaikan pernikahan. Mereka telah bersama selama 1 tahun dan telah mencapai tahap yang sesuai, mereka hanya menunggu kepulangannya. 3 hari kemudian, King Sui bertemu dengan klan Feng, Feng Zhao dan orang tuanya. Mereka hanyalah keluarga biasa yang kaya raya. Dan dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Adapun ayah Feng Zhao, dia adalah saudara laki-laki kedua di antara 3 bersaudara dengan total 5 saudara kandung. Ini adalah keluarga rata-rata. Ketika King Sui bertemu Feng Zhao, dia cukup penasaran dengan anak laki-laki yang berpenampilan biasa-biasa saja, sedikit heroik, dan memiliki mata yang jernih. Kekuatannya juga melayang di puncak Martial King, tidak mampu menerobos. Orang tuanya sedikit lebih tua dari King Sui, level mereka berada di puncak Xiantian. Oleh karena itu, King Sui dapat mengukur bahwa keluarga ini tidak terlalu buruk dalam hal kekuatan mereka. Feng Zhao menyapa senior. Pemuda itu membungkuk ke arahnya. King Sui merasa ini sedikit kacau karena orang tua Feng Zhao juga dengan sopan menyapanya. Namun, dia menduga itu normal karena klan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan keberadaan raksasa seperti klan King. Haha, ayolah, jangan malu-malu. Mari kita duduk dan mendiskusikan beberapa hal hari ini. King Sui memberi mereka sambutan hangat dan memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Zhao Feng tangguh secara mental, tapi dia masih sedikit terkesima. Dia telah membuat persiapan untuk benar-benar dipermalukan karena siapapun akan merasa bahwa klan Zhao sedang mencoba memanjat cabang yang lebih tinggi dan pada dasarnya tidak ada harapan. Tapi dia mencintai Yu Chang, dan perasaan itu saling menguntungkan. Setelah itu, dia harus datang tidak peduli apa hasilnya. Dia ingin mencoba yang terbaik bahkan jika hasilnya bukan sesuatu yang bisa dia bentuk. Dia masih menahan beberapa reservasi saat dia duduk. Yu Chang, King Sui, dan Mingyue Glow ada di sini, sementara yang lainnya tidak akan hadir karena takut memberi terlalu banyak tekanan pada klan Feng. Jadi, kamu adalah Feng Zhao. King Sui menyatakan dengan tenang. Meski sedikit tegang, Feng Zhao akhirnya merasa bahwa momennya telah tiba. Ya, senior. Dan kamu suka Yu Chang rumah tanggaku. Aku mencintainya, aku harap senior akan mengabulkan keinginan kita. Biarkan seperti ini. Menikahi putriku, ada harganya. King Sui melanjutkan. Tolong beritahu saya, senior, kata Feng Zhao dengan sungguh-sungguh. Aku tahu cintamu pada Yu Chang. Jadi, potong salah satu lenganmu dan aku akan menikahkannya denganmu. King Sui berkata dengan serius. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Yu Chang ingin berbicara, tetapi Mingyue Glow menahannya. Wajah orang tua Feng Zhao menjadi gelap beberapa saat yang lalu. Dan untuk Feng Zhao, ekspresinya tampak tidak wajar, tapi dia terus menatap King Sui, perang internal berkecamuk di dalam dirinya. AST 2284 saya adalah ayah mertua orang lain sekarang. King Sui tampak sangat serius dan serius, jadi tidak ada yang menganggapnya sebagai lelucon. Bahkan Yu Chang merasa seperti ini. Aku tidak bisa melakukannya. Feng Zhao berkata dengan ringan, matanya berkedip dengan sedikit kepahitan.
Senyum King Sui melebar. Kupikir kau menyukai gadis klanku. Kamu harus rela mengorbankan segalanya untuk orang yang kamu cintai. King Sui tersenyum dan berkata. Jika Anda kehilangan hidup Anda, tidak ada yang bisa dicintai. Pasangan yang benar-benar mencintai akan mati untuk satu sama lain, dan saya pasti bersedia melakukannya untuk Yu Chang. Tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, aku akan dengan senang hati mengorbankan hidupku untuk menyelamatkannya. Tetapi pengorbanan semacam ini sama sekali tidak ada gunanya. Jika saya baru saja memotong lengan saya sekarang, saya percaya bahwa Yu Chang akan sedih. Dan saya tidak ingin dia sedih, kata Feng Zhao dengan serius. King Sui jauh lebih kuat dari Feng Zhao dan bisa melihat menembusnya. Dia bisa memastikan bahwa kata-kata ini benar, jadi dia mengangguk. Bagus, kamu sudah lulus ujian. Saya setuju dengan pernikahan Anda. Saya harus pergi dalam waktu kurang dari sebulan, dan saya ingin melihat pernikahan Anda sebelum saya pergi. Zhao Feng menatap tidak percaya pada King Sui, senior. Mengapa? Apakah kamu tidak mau? King Sui bertanya. Tidak, tidak, aku bersedia, senior. Masih memanggilku senior. King Sui tersenyum. Ayah mertua. Zhao Feng berlutut dan berteriak dengan gembira. King Sui merasa agak tidak pada tempatnya. Memikirkan bahwa dia sendiri akan menjadi ayah mertua orang lain. Oke, kalian memutuskan kencan. Bangkit, kamu sudah memberi hormat, kata King Sui sambil tersenyum. Oh, aku akan memberimu hadiah kecil sebelumnya. King Sui mengulurkan tangannya untuk menyodok titik akupuntur yang berbeda di sepanjang tubuh Zhao Feng, menunjukkan kekuatannya dan memungkinkan dia untuk menerobos ke Martial Saint Realm. Kesenjangan antara Martial Saint dan puncak Martial King adalah jurang besar. Orang suci bela diri dihormati kemanapun mereka pergi, dan ada peningkatan besar-besaran dalam masa hidup mereka. Seorang raja bela diri hanya memiliki umur yang setara dengan ahli Xiantian. Hal-hal seperti ini hanya membutuhkan waktu yang singkat. Zhao Feng menatap King Sui dengan tidak percaya, karena mimpinya telah terwujud. Dia tahu bahwa hanya ada sedikit harapan baginya karena orang tuanya hanyalah pembudidaya puncak Xiantian. Dia sudah menjadi keanehan dengan pencapaian puncak raja bela diri. Namun, lambaian tangan yang santai mengubah seluruh hidupnya. Ini adalah dasar dari klan utama, kemampuan pembangkit tenaga listrik sejati. Hanya setelah beberapa saat berlalu, dia tersadar dari linglung dan berterima kasih kepada King Sui. King Sui menyuruh mereka tinggal untuk makan siang, dan pernikahannya direncanakan setengah bulan dari sekarang. Klan Zhao adalah klan pembudidaya normal. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih memiliki beberapa properti di bawah nama mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan di tempat yang tidak jauh dari klan King. Klan King biasanya tidak memamerkan kekuatan mereka, tetapi siapapun dengan jumlah kekuatan yang sesuai tahu bahwa klan King adalah eksistensi terpenting di benua Dancing Phoenix. Meskipun mereka rendah hati, mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Klan Zhao mulai mengirimkan undangan tetapi hanya untuk teman dekat mereka. Klan King menikahi seorang putri, tidak ingin bersaing untuk mendapatkan sorotan dengan klan Zhao. Karena ada kesenjangan yang terlalu besar antara kedua klan, tidak perlu bersaing untuk apapun, hanya beberapa teman dekat yang menerima undangan dan datang sudah cukup. Hari-hari baik berlalu saat hari pernikahan Yu Chang tiba. Seluruh istana King Clan didekorasi dengan lampu merah, seolah-olah itu adalah perayaan tahun baru, sorak-sorai dan kegembiraan bisa terdengar di semua tempat. Pada tengah hari, barisan panjang binatang seputih salju yang menarik kereta mewah dalam barisan yang rapi bisa terlihat. Ada juga kereta bunga yang dihiasi dengan banyak cabang bunga berwarna-warni. Itu sedikit lebih kecil dari yang lain, namun tampaknya yang paling menarik perhatian. Jemaat besar orang memasuki King Clan Manor dengan itu. Mereka dipimpin oleh Feng Zhao yang mengenakan tuxedo merah tua. Dia membawa sebuket bunga segar dan wajah penuh kebahagiaan. Dia memiliki banyak orang di sisinya yang mengikutinya. Setelah itu, mereka menjalani semua prosedur pernikahan standar. Setelah keluarga mempelai pria datang dan menerima Yu Chang, mayoritas klan King juga berangkat ke lokasi pernikahan. Klan King telah memberikan wajah yang cukup untuk klan Feng, karena kesenjangan status semacam ini biasanya akan menjamin laki-laki menikah dengan keluarga perempuan. Seluruh upacara itu sukses besar, meskipun ada situasi yang menarik di tengah jalan. Beberapa kekuatan terkuat di benua Dancing Phoenix datang ke klan Feng, tanpa diundang oleh kedua sisi keluarga. Klan Feng juga mengerti alasan penampilan mereka. Orang-orang ini biasanya akan memandang rendah klan yang begitu lemah, namun mereka sekarang menyebut mereka saudara dan semacamnya. Itu adalah kesempatan yang menggembirakan, jadi tidak perlu menamparkan wajah orang yang tersenyum. Plus, tidak ada kerugian untuk itu. Hari yang sibuk berlalu,
karena generasi berikutnya dari klan Qing telah dimulai. Generasi King Sui memiliki semua keluarga mereka, dengan King Bei menjadi yang terakhir. Luan Luan sedikit lebih tua dari Yu Chang, tetapi pencapaiannya di masa depan tidak ternilai harganya, jadi dia tidak ingin mempengaruhi kultivasinya untuk masalah seperti itu. Yu Chang ditakdirkan untuk tidak memiliki banyak kemajuan di jalur bela diri, jadi begitu pelamar ditemukan, dia bisa menikah dengannya. Ming Yue Gelou menarik Yu Chang ke samping, membisikkan beberapa hal. King Sui tahu bahwa seorang ibu akan selalu mengatakan sesuatu kepada putri mereka saat ini. King Sui juga memiliki kata-kata untuk diucapkan, hanya menyatakan bahwa jika dia menderita, dia hanya perlu memberitahunya dan dia akan menanganinya. Yu Chang merasa bahagia dan diberkati atas ayah yang penuh kasih dan sayang yang dimilikinya. Kehidupan Yu Chang setelah menikah sangat bahagia karena pasangan itu selalu berada di halaman yang sama, selalu memikirkan hal yang sama. Yu Chang tidak memiliki mentalitas anak manja, membuat klan Feng sangat menyukainya. Karena klan Qing masih dekat, dan halaman masih miliknya, dia dan Feng Zhao akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di klan Qing. Pada saat King Sui hendak melakukan perjalanan lagi, dia bisa pergi tanpa rasa takut, berkat Guardian Beast dan dua Black Eyes Divine Worms lainnya. Meskipun dia tidak mau pergi, dia masih harus melanjutkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia segera menggunakan bendera surgawi 5 elemen. Sepanjang jalan, dia menggunakan langkah 9 benua untuk bergegas ke domain Kaisar Utara. Dia tepat waktu untuk rencana yang telah mereka susun. Dan itu belum setengah bulan sejak pernikahan. Setelah kembali ke Istana Surgawi, sisanya sudah siap, dan King Sui memilih untuk berangkat 2 hari kemudian. King Sui merasa lega melihat Hao Tian telah meletakkan beban yang membebani hatinya, mengetahui bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik, surga yang lebih besar. Dia juga telah mendengar tentang perbuatan King Sui sebelumnya yang mengungkapkan terlalu banyak tentang dirinya. Tak lama setelah kembali, dia kembali ke pegunungan belakang untuk berbicara dengan gagak penghalang langit. Nasibnya terikat pada Istana Surgawi, sehingga akan secara drastis melukai atau bahkan membunuhnya jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Istana Surgawi. Gagak penghalang langit jelas mendukung kebangkitan Istana Surgawi, karena kekuatannya juga akan mampu mengatasi ombak dan tumbuh. Dia telah melihat harapan ini di King Sui dan setelahnya, tidak mengeluarkan biaya untuk mendukungnya. 2 hari kemudian, kelompok itu meninggalkan Istana Surgawi dengan Yin Tong dan yang lainnya menemani mereka untuk jarak jauh. Yin Tong dan Lan Lingfeng juga sedikit tertekan karena perpisahan ini bisa berlangsung sangat lama. Mereka perlu bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka. AST 2286 Restoran Sungai Naga, Ni Wu dari klan Ni. King Sui tidak tahu tentang klan Kai atau klan Bu, tapi sepertinya klan Kai sangat kuat. Namun, murid-murid mereka yang lumpuh dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa membuktikan bahwa klan Bu bahkan lebih kuat dari klan Kai. Sejujurnya, Kai Zong tidak seberapa dibandingkan dengan sampah Bu klan itu. Satu-satunya perbedaan adalah mereka masih bisa melindunginya, lanjut pria lain. Ini adalah pemuda di meja tetangga. Tetapi ketika dia selesai berbicara, seseorang mengingatkannya, adik laki-laki, beberapa kata sebaiknya tidak diucapkan, atau konsekuensinya mungkin mengerikan. Haha, apakah Bu klan sekuat itu? Saya tidak benar-benar merasakan hal yang sama. Bu Feihua itu hanyalah generasi kedua yang sedikit tercemar, diperlakukan dan dimanjakan seperti harta karun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka selalu menutupinya. Mereka akan mengalami nasib yang sama pada akhirnya. King Sui menatap pemuda itu. Dia seharusnya tahu bahwa kata-kata ini akan membuat Bu klan marah, dan mereka akan datang dan menghukumnya jika mereka mampu. Pemuda itu benar-benar sangat muda, bahkan sedikit lebih muda dari King Sui, jenis ki khusus yang mengalir melalui tubuhnya. Tampaknya sedikit misterius. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan, karena dia tidak lebih lemah dari Nalan King, prestasinya pada usia ini dijamin lebih mengejutkan. Pemuda ini pasti dari klan yang kuat. Tanpa fondasi yang cukup kuat, bahkan seorang jenius tertinggi pun tidak akan mampu mencapai level ini. Tidak ada yang berani berbicara sama sekali karena kata-kata adalah bencana. Mereka benar-benar membenci tidak pergi lebih awal, mengutuk orang bodoh ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sekarang sepertinya dia ingin menyeret semua orang ke kematian. Bisakah Bu Feihua ini mengalahkanmu? King Sui bertanya dengan santai sambil tersenyum. Pukul aku. Apa yang dihitung sebagai benda itu? Dia bahkan tidak cukup kuat untuk dicubit olehku, dan aku tidak ingin mencubitnya sampai mati. Tapi kemudian saudara perempuannya benar-benar cantik, komentar pemuda itu. Menurutku kamu juga sampah. King Sui tersenyum dingin dan menjawab.
Hahaha, kau orang pertama yang berani mengatakan itu di depanku. Saya tidak bisa mengatakan saya semacam orang suci, tetapi saya setidaknya memiliki beberapa pedoman moral dasar. Saya tidak akan pernah menggunakan kekuatan bela diri saya untuk menggertak seseorang, kecuali mereka begitu tak tahu malu sehingga saya ingin mencubit mereka sampai mati. Pemuda itu tanpa sadar tersenyum. Tidak buruk, bisa mengakui kesalahanmu menunjukkan bahwa kamu tidak seburuk itu, kata King Sui dengan serius. Kamu anak yang cukup menarik. Siapa dua saudara perempuan yang cantik bagimu? Pemuda itu tidak sepenuhnya terpana oleh Bei Huang Fan dan Shen Huang, tetapi ada kejutan yang tersisa di matanya. Tatapannya masih bersih, tanpa. Mereka wanita saya. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu sampah, tidakkah kamu setuju? Anda bertindak seperti orang-orang itu. King Sui berkata dengan serius. Ini tidak sama. Jika saya benar-benar seperti mereka, saya pasti sudah merampok mereka, kata pemuda itu dengan sangat serius. Saya pikir Anda masih belum bisa mengukur kekuatan kami. Jika Anda bisa, mungkin Anda akan bertindak berbeda. Beberapa orang bertindak mendominasi tanpa mempedulikan reputasi mereka. Ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak tahu malu, pesolek yang tidak dapat diandalkan, dan generasi kedua yang terbuang. Tipe lainnya adalah mereka yang suka berpura-pura, secara terbuka bertindak satu arah dan kemudian berpindah persneling ke tempat lain. Mereka adalah bermuka dua yang menikam dari belakang yang bertindak dalam bayang-bayang, melakukan kejahatan dan masih berpura-pura menjadi orang suci, bahkan meminta kepuasan. Mereka suka menunjukkan dua wajah mereka untuk memuaskan pikiran mesum mereka sendiri. King Sui tersenyum. Pemuda itu memandang King Sui dengan aneh. Kamu memang masuk akal, tapi aku benar-benar bukan orang seperti itu. Aku tidak berbicara tentangmu, aku hanya mengatakan bahwa kamu secara bertahap akan menjadi seperti itu. Pada tingkat ini, hanya dalam 3 hingga 5 tahun, mungkin sekitar 10 tahun, Anda akan menjadi seperti itu. Pemuda itu mulai menyeka butir-butir keringat yang menyatu di sekitar wajahnya. Jangan sial, aku benar-benar merasa sedikit seperti ini. Akankah saya benar-benar menjadi orang seperti itu? Saya tidak tahu. Sulit untuk menilai masalah seperti ini. Anda mungkin memiliki sakit hati. Jika tebakanku benar, kamu pasti pernah disakiti oleh seorang wanita di masa lalu. Yang terbaik adalah membiarkan orang yang mengikat simpul ini mengendurkannya. Anda memiliki benjolan di hati Anda, dan hanya dengan memecahkan simpul ini Anda akan memiliki terobosan. King Sui mulai menyesap tehnya lagi. Saya gagal mengenali seorang master. Saya harap Anda tidak akan tersinggung karena kekasaran saya. Aku Niwu, panggil saja aku Wu kecil. Pemuda itu buru-buru berdiri dan membungkuk. Simpul di hatinya ini adalah sesuatu yang dia pegang erat-erat. Dia bahkan menyembunyikannya dari anggota keluarganya. Ini adalah masalah beberapa dekade yang lalu, ketika dia menyukai seorang gadis, tetapi dia tidak membalas perasaannya dan akhirnya menikah. Dalam kemarahannya, dia membunuh pria itu tepat saat mereka akan mewujudkan pernikahan mereka. Niwu merasakan penyesalan instan karena dia tidak punya niat untuk menghancurkan gadis ini. Dia benar-benar mencintainya, tetapi beberapa hari kemudian, dia memasuki rumah bordil, membiarkan orang lain menikmatinya. Ini memotong Niwu seperti pisau di jantung, dan dalam kemarahannya, dia merobohkan rumah bordil, membunuh banyak pria yang telah tidur dengannya. Dia kemudian mengirim orang untuk mengawasinya. Perlahan-lahan, simpul mulai terbentuk di hatinya. Dia tidak dapat menyelesaikannya, dan itu menyebabkan dia sangat menderita setiap kali dia memikirkannya. Dia mengira waktu akan menghapus ingatan ini, namun itu seperti kutukan, terus-menerus mencengkeramnya. Dia akan selalu memimpikannya saat dia menemukannya di rumah bordil, saat ketika dia mengambil semua kebahagiaan yang menjadi miliknya dan menghancurkan hidupnya. Senior, apakah Anda tahu cara mengatasinya? Pemuda itu bertanya dengan serius saat dia kembali sadar. Saya tidak mengetahui keadaan Anda, tetapi mungkin tidak mungkin bagi Anda untuk pulih. Anda harus bertindak kejam untuk mengatasinya. Adapun bagaimana, itu terserah Anda. King Sui tersenyum. Bertindak kejam. Jika saya mematahkan lengan atau kaki, apakah mungkin untuk memulihkannya? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Klanmu seharusnya bisa. Bahkan jika mereka tidak bisa, kamu bisa mencariku. Saya akan berada di sini untuk sementara waktu. King Sui tersenyum. Pemuda itu sepenuhnya mempercayai King Sui tanpa keraguan, dengan senang hati membungkuk padanya. Terima kasih banyak kepada senior. Jika senior punya waktu, Anda dapat mempertimbangkan untuk datang ke klan Ni dan membiarkan junior ini berterima kasih dengan benar. Petik 2. Oke, aku akan pergi jika ada kesempatan, kata King Sui santai.
Niwu makan malam dan baru saja pergi setelah memberitahu King Sui tentang kejadian baru-baru ini, serta menanyakan tentang perjalanan dan rute King Sui baru-baru ini, semua dengan harapan bisa mencarinya di lain waktu. Kelompok King Sui juga pergi setelah makan malam. Mereka perlu mencari tempat tinggal agar terbiasa dengan tempat itu. Mereka memutuskan untuk membeli halaman sederhana karena mereka tidak berharap untuk tinggal lama. Saat mereka berjalan, mereka melihat halaman yang besar dan mewah. Itu sedikit sepi dan memiliki aroma darah yang samar. Mereka yang melewati area ini akan sengaja memutar untuk menghindarinya. King Sui berpikir, melihat ke sekeliling yang tandus, ini pasti halaman milik klan Kei yang dimusnahkan. Mereka diberantas baru kemarin, dan sekarang beberapa pembersih sudah datang untuk membersihkan daerah itu, bahkan mengambil papan utama. Sekte atau klan yang dimusnahkan akan berakhir seperti itu. Tidak ada yang peduli tentang aliansi dengan klan yang dimusnahkan ini. Karena dunia ini berbicara dengan kekuatan, segala sesuatu yang lain hanya sekilas dan tidak dapat diandalkan. King Sui berdiri di luar gerbang, tenggelam dalam pikirannya. Tanda hubung. AST 2287 bertemu dengan Bu Fei Hua Bu Clan. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Itu dipimpin oleh seorang pria, dan kekuatan serta perawakannya yang mudah hanya dapat ditandingi oleh gadis cantik di sebelahnya. Ada seorang pemuda di belakang pria ini yang segera berteriak pada King Sui dan orang-orang di sampingnya, "Siapa kalian, dan apa yang kalian semua lihat?" King Sui mengerutkan alisnya dan menatap para pendatang baru. Namun, pria tampan itu hanya menatap tanpa berkedip pada Shen Huang dan Bei Huang Fan, matanya bersinar dengan kejutan yang menyenangkan dan keserakahan yang tak tertahankan. Wanita di sampingnya tampak seperti dipenuhi dengan rasa iri dan kesedihan yang luar biasa, seolah-olah dia tahu dia telah dibuang oleh pria itu. Apa yang kami lihat ada hubungannya denganmu? Hao Tian membalas, jelas tidak senang. Pria tampan itu tidak mengatakan apa-apa. King Sui secara alami tidak pandai berbicara, dan kata-katanya biasanya membuat malu. Namun, dia tidak takut kehilangan wajahnya dan dia juga tidak merasa dipermalukan. Hao Tian tahu ini dan berbicara langsung, dia tanpa sadar telah dengan tulus diyakinkan oleh King Sui. Oh, sekelompok yang cukup bersemangat, mereka pasti tidak berasal dari sekitar sini. Bocah itu, yang berbicara sebelumnya, berseru dengan sembrono. Bahkan jika kita benar-benar orang asing, bisakah kota Hua benar-benar mampu menyinggung kita? Hao Tian tertawa bersama. Anda benar, penduduk setempat kebanyakan tidak datang ke sini. Tapi karena kalian orang asing, itu berarti kalian semua pasti berasal dari sisi selatan 9 benua. Mengapa bertindak begitu bersemangat? Anak itu dengan licik berkata. Lupakan saja, Hao Tian. Ayo pergi, kata King Sui. Jenis olok-olok tidak berarti ini tidak ada gunanya. Kamu sudah memprovokasi Tuan Muda Bu Clan dan sekarang kamu ingin pergi. Pergi dengan mudah tidak mungkin, kata pelayan laki-laki itu. Dia tahu bahwa Tuan Muda itu menginginkan kedua wanita itu, dan dia juga tergila-gila. Namun sayangnya, dia harus menyerah pada Tuan Muda. Oh, karena kami telah memprovokasimu, maukah menjelaskan bagaimana kami melakukannya? Latar belakang keluarga Hao Tian sangat bergengsi, dan keluarganya juga memiliki status sosial yang tinggi. Dia telah melihat banyak pesolek. Mana ada, saya Bu Fei Hua. Karena sepertinya pertemuan kita adalah pertanda takdir, aku akan mentraktir semua orang untuk minum, kata pemimpin tampan kelompok itu dengan gembira. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali sikap ramah tamah dan bermartabatnya. Jelas bagaimana mata semua orang langsung berbinar. King Sui tidak ingin berkelahi begitu mereka tiba. Terlebih lagi, orang yang tepat di depan mata mereka seharusnya adalah Bu Fei Hua, pesolek Bu Clan yang pesolek. Tidak apa-apa, masih ada hal lain yang harus kita lakukan. Jika kita punya waktu nanti, saya akan mentraktir Tuan Bu minum, kata King Sui sambil tersenyum. Kau tidak memberikan wajah itu pada Tuan Muda kami, kata anak laki-laki tadi lagi. Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada bocah itu, bagaimana bisa seorang antek sepertimu berbicara begitu gegabah. Bu Fei Hua langsung tercengang, dan bocah yang baru saja dicaci maki itu juga memasang ekspresi serupa di wajahnya. Meskipun bocah itu hanya seorang pengikut, dia juga berasal dari klan yang hampir tidak kalah dengan klan Bu. King Sui tidak pernah berpikir bahwa Hao Tian akan tumpul ini. Namun, apa yang dilakukan telah dilakukan, bahkan King Sui cenderung melakukannya karena itu adalah sensasi yang menyegarkan. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu padaku? Saya berani Anda mengatakan itu lagi. Kau akan menyesalinya, kata anak itu dengan marah. Kamu hanya seorang antek, hanya tahu bagaimana menyedot orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan untuk bertarung,
Datang ke sini, saya akan mematahkan kaki anjing Anda, kata Hao Tian dengan tenang. Melihat King Sui mengulurkan tangan untuk menghentikan bocah itu, ekspresi Bu Feihua mulai berubah. Apakah ada kebutuhan untuk meledakkan masalah ini? Dia bertanya. Faktanya, Bu Feihua senang melihat kekacauan terungkap. Setelah itu, dia akan dibenarkan secara sah dalam berurusan dengan kelompok ini, dan para wanita tidak akan dapat melarikan diri. Tidak perlu memperburuk keadaan, kita baru saja akan pergi. Semua orang harus berpura-pura kita tidak pernah bertemu satu sama lain, bagaimana menurutmu? King Sui dengan jelas melihat niat Bu Feihua yang sebenarnya. Saya tidak bisa mentolerir penghinaan seperti ini. Biarkan pria Anda menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dan kami akan menyebutnya genap. Bagaimana tentang itu? Bu Feihua menunjuk Hao Tian dan membalas. Mengapa kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? King Sui sudah tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan kata-kata. Sebagai kota Hua belaka, dia tidak perlu memperhatikan siapapun di sini. Ekspresi Bu Feihua bahkan lebih tidak percaya saat dia merasa bangga dengan perkembangan ini. Dia memandang King Sui dan perlahan berkata, kamu memintanya. Jangan menyalahkan orang lain. Ayo pergi. Jika mereka mencoba menghentikan kita, saya akan memberikannya kepada mereka. King Sui memberitahu Hao Tian, sambil menyeringai. Hao Tian dengan gembira menjawab, jangan terlalu khawatir, saudaraku, aku akan membiarkanmu menikmati dirimu sendiri. Hao Tian dipenuhi dengan kebahagiaan. Tuan istana masih sangat protektif terhadap mereka. Dia memiliki pandangan jauh ke depan dan kecerdasan. Dia tahu bahwa jika dia mengikuti King Sui, mereka akan dapat mencapai hasil yang layak di masa depan. Hajar mereka. Jika ada yang berani melawan, pukul mereka setengah mati. Prestise dan martabat Bu Feihua sedang ditantang, dan dia sangat marah. King Sui tidak bergerak. Hao Tian dibiarkan berdiri sendirian di depan, dan rombongan Bu Feihua bergegas ke arahnya, hanya untuk dengan cepat dan mudah dijatuhkan. Meskipun mereka selamat, masing-masing dari mereka terluka parah. Pada saat itu, Bu Feihua tahu bahwa dia telah menendang pelat baja. Tapi karena dia sudah memulai pertarungan, mustahil untuk berhenti di tengah jalan. Bagaimanapun, dia membawa beban nama Bu Klan, klan paling kuat di kota Hua. Meskipun tidak banyak orang di daerah ini, orang-orang mulai berkerumun. Pada akhirnya, melihat klan Bu dipukuli adalah kejadian langka. Demi kamu dan demi klanmu, jangan datang dan memprovokasi aku, kalau tidak kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyesalinya. King Sui memperingatkan lagi. Pada saat ini, Bu Feihua berada dalam dilema. Meskipun dia memiliki kecurigaan bahwa pihak lain hanya mencoba untuk mengintimidasi dia, dia juga tahu bahwa pihak lain memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sebenarnya. Jika pria ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menepati janji itu, dia akan menjadi pendosa bagi seluruh klannya. Saat dia memikirkannya, 3 lelaki tua berjalan mendekat dan menatap King Sui. Anak muda, salah satu dari mereka berkata, walaupun kamu mungkin kuat, kamu tidak mengerti kerumitannya. Ada kata-kata yang tidak bisa diucapkan, dan hal-hal yang tidak bisa disebutkan. King Sui melihat ke arah pria tua yang berbicara. Rambutnya tertutup abu-abu sepenuhnya, dan fitur wajahnya yang menawan adalah mata yang cerah, hidung persegi, dan mulut yang lebar. Dia memiliki perawakan yang tinggi dan lebar dengan cara mengekspresikan dirinya yang terkendali. Paman ketiga, paman kelima, paman kesembilan. Bu Feihua dengan hormat memanggil mereka. Paman ketiga bahkan tidak berbalik, hanya menatap King Sui ke bawah. Saya tidak ingin membuat musuh. Namun, ketika orang lain memaksa tangan saya tidak punya pilihan. Anda memberitahu saya bahwa tidak semua kata dapat diucapkan, tetapi itu juga tidak mungkin. Baik, jika Anda memberitahu saya untuk tidak mengatakan apa-apa, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya tidak ingin melibatkan orang lain hanya untuk satu orang. King Sui perlahan dan tenang berkata. Benar-benar lancang. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan yang memungkinkan Anda untuk mendukungnya. Paman ketiga segera mendekati King Sui. Dia menyatukan tangannya untuk menghasilkan tanda iblis yang menyerupai binatang seperti harimau yang bergegas menuju King Sui. Naga dan harimau masing-masing menguasai awan dan angin. Dalam sekejap, angin kencang dan mengamuk bertiup. Jika itu adalah bangunan dari kehidupan masa lalunya, mereka akan dibawa pergi oleh angin. King Sui terlalu malas untuk bergerak. Dia menghendaki munculnya Gunung Sembilan Benua. Bagi King Sui, Gunung Sembilan Benua adalah senjata pembunuh yang kuat, dan berbenturan dengan tanda iblis. Gunung itu jauh lebih cepat daripada kecepatan gerakan King Sui. Selanjutnya, gunung itu memiliki kemampuan shield attack, menjadikannya harta karun tertinggi. Hingga hari ini,
Gunung Sembilan Benua memiliki hampir 600 miliar kekuatan Dao dan memiliki kemampuan serangan perisai yang sangat kuat, yang secara langsung menghancurkan sasaran. Gunung secara menyeluruh menyerang tubuh, pikiran, dan bahkan jiwa para korbannya.